Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karisma Lisahada, absen 2 NIM 9323067119 dari Tadris Matematika 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polinom Newton dan polinom Newton-Gregory. Pembahasan materi kita yang pertama yaitu interpolasi polinom Newton yang meliputi pengantar, rumus, contoh soal, dan juga kelebihan. Sedangkan yang kedua, interpolasi polinom Newton-Gregory, kita juga akan bahas mengenai pengantar, rumus, dan juga contoh soalnya. Yang pertama adalah pengantar polinom Newton. Pada video sebelumnya mengenai polinom Lagrange, ternyata di dalam prakteknya polinom Lagrange kurang disukai. Hal ini dikarenakan dua hal. Yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk sekali interpolasi itu adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama, karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, maka hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Hal ini dikarenakan tidak ada hubungannya antara Pn-1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Nah, polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah rumus polinom Newton. Berdasarkan persamaan polinom linier yaitu P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X min X0. Nah, bentuk persamaan ini dapat ditulis menjadi P1x sama dengan A0, di mana A0-nya ini adalah Y0, kemudian plus A1. A1-nya adalah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali dengan X min X0. Nah, ini ya, yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 atau Fx0. Dan A1-nya dapat ditulis dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Nah, persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference, yaitu A1 sama dengan F kurung siku X1, X0. Sedangkan persamaan polinom kuadratik P2x yaitu sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Atau P2x sama dengan P1x, karena A0 ditambah A1 dikali X min X0 tadi adalah P1x, kemudian ditambah dengan A2 dan seterusnya. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya, yaitu P1x. Nilai A2-nya dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2. Ya, ini A2 sama dengan Fx2 dikurangi A0 dikurangi A1 dikali X2 min X0 dibagi dengan X2 min X0 dikali X2 min X1. Nah, nilai A0 dan A1 pada persamaan 1, 2 dimasukkan pada persamaan 3 sehingga diperoleh sebagai berikut. A2 sama dengan Fx2 dikurangi Fx0 per X2 min X0 dikurangi dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi X0, baru semuanya dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Kemudian setelah diotak-atik atau dioperasikan secara aljabar, maka persamaan ini akan lebih disukai, yaitu A2 sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1 dikurangi dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0, baru semuanya dibagi dengan X2 min X0, atau bisa diubah ke bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu A2 sama dengan F kurung siku X2, X1 dikurangi dengan F kurung siku X1, X0 dibagi dengan X2 min X0. Sehingga tahapan pembentukan interpolasi polinom Newton yaitu P1x-nya sama dengan P0x plus A1 dikali X min X0. P0x-nya itu adalah A0. Demikian juga untuk P2x ketika P1x ditambah dengan A2 dikali X min X0 dikali dengan X min X1. P1x-nya dapat kita jabarkan ke bentuk A0 ditambah A1 dikali X min X0. Demikian juga untuk P3x dan seterusnya. Semakin banyak, maka dia bentuknya akan semakin kompleks atau semakin lengkap.
Selanjutnya, nilai konstanta A0, A1, A2 hingga ke AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai sebagai berikut. A0 sama dengan fx0, A1 sama dengan f kurung siku x1, x0, A2-nya sama dengan f kurung siku x2, x1, x0, hingga ke AN sama dengan f kurung siku xn, xn-1, hingga x1, x0. Di mana dalam hal ini f siku xi, xj itu sama dengan fxi dikurangi fxj dibagi dengan xi dikurangi xj. Kemudian juga sama untuk f kurung siku xi, xj, dan xk, maka dia akan menjadi f kurung siku xi, xj dikurangi dengan f kurung siku xj, xk, kemudian dibagi dengan xi, xa, sehingga diperoleh bentuk umum yaitu f kurung siku xn, xn-1 hingga x1, x0, maka dia adalah f kurung siku xn, xn-1 hingga x1. Kemudian dikurangi dengan f kurung siku xn-1, xn-2 dan seterusnya hingga x0. Nah, kalau yang depan tadi di sini adalah xn, maka yang di belakang ini adalah xn-1. Kalau di sini x1, maka di sini adalah x0, baru dibagi dengan xn-x0. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut, di mana rekurensinya Pnx-nya yaitu Pn-1x ditambah dengan x-x0 dikali x-x1 hingga x-xn-1, kemudian dikalikan dengan f kurung siku xn, xn-1 hingga x1, x0, di mana basisnya adalah P0x sama dengan fx0. Atau dalam bentuk polinom yang lengkap dapat dituliskan sebagai berikut. Pnx sama dengan fx0 ditambah x-x0 dikali dengan f kurung siku x, x0 ditambah dengan x-x0 dikali x-x1, kemudian dikali f kurung siku x2, x1, x0, dan seterusnya hingga x-xn-1 dikali dengan f kurung siku xn, xn-1, hingga x1, x0. Nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel, di mana tabelnya disebut dengan tabel selisih terbagi. Nah, di sini misalnya tabel selisih terbagi untuk 4 buah titik, artinya n-nya adalah sama dengan 3, yaitu sebagai berikut ya. Misalkan ini ST1, itu maksudnya adalah selisih terbagi pertama, ST2 adalah selisih terbagi 2, ST3 adalah selisih terbagi 3. Kita masuk ke dalam contoh soal polinom Newton. Hitunglah nilai dari f4,5 dari nilai-nilai yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton berderajat 3. Fungsi fx-nya didefinisikan sebagai ln x plus 2. Kita bisa menggunakan pembulatan 3 angka di belakang koma. Nah, dari hasil perhitungannya ketika xi-nya adalah 2, 4, 6, dan juga 8 diperoleh nilai yi atau fx-nya sebagai berikut. Langkah penyelesaiannya, kita dapat menggunakan tabel selisih terbagi dalam perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, selisih terbagi pertama yaitu fx1, x0 itu adalah fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi dengan x0. Nah, berdasarkan tabel kita bisa mensubstitusikan nilai-nilainya, kemudian kita operasikan maka akan diperoleh hasil yaitu 0,346. Demikian pula untuk nilai fx2, x1 yaitu sama dengan fx2 dikurangi fx1 per x2 min x1. Kita substitusikan nilai-nilainya berdasarkan tabel, kita operasikan maka akan diperoleh 0,203. Nah, demikian pula untuk fx3, x2 yaitu fx3 dikurangi dengan fx2 dibagi dengan x3 dikurangi x2. Kemudian kita substitusikan nilainya berdasarkan tabel, kita operasikan maka akan diperoleh 0,143. Sekarang untuk selisih terbagi yang kedua di mana fx2, x1, x0, maka dia fungsinya menjadi f kurung siku x2, x1 dikurangi dengan f kurung siku x1, x0 dibagi dengan x2, x0. Nah, kita perhatikan bahwa f kurung siku x2, x1 ini adalah ini
yang sudah kita hitung sebelumnya, sehingga tinggal kita substitusikan, kita operasikan, maka akan diperoleh hasil negatif 0,036. Demikian pula untuk fx3, x2, x1, sehingga kita tinggal mensubstitusikan dari hasil yang telah kita hitung sebelumnya, sehingga diperoleh hasil negatif 0,015. Selanjutnya untuk yang selisih terbagi ketiga yaitu fx3, x2, x1, x0 yaitu sama dengan f kurung siku x3, x2, x1 dikurangi dengan f kurung siku x2, x1, x0 dibagi dengan x3 min x0. Nah, ini sudah kita peroleh ya nilainya masing-masing, tinggal kita substitusi, kita operasikan, maka akan diperoleh nilai 0,03. Nah, selanjutnya hasil-hasil ini kita sajikan di dalam tabel sebagai berikut. Nah, ini ya tabelnya untuk memudahkan kita dalam menghitung penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita hitung F4,5 dengan polinom berderajat 3. Kita perhatikan bahwa P3X didefinisikan sebagai berikut. P2X ditambah A3 dikali X min X0 dikali dengan X min X1, kemudian dikali dengan X min X2. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam menghitungnya, P2X-nya boleh kita jabarkan menjadi A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 kali X min X1. Nah, berdasarkan tabel yang sudah kita peroleh tadi, tinggal kita substitusikan saja nilainya. Selanjutnya, taksiran atau hampiran nilai fungsi pada X sama dengan 4,5. Jadi yang nilainya X ini kita ganti dengan angka 4,5. Kemudian kita operasikan, maka akan kita peroleh P3 dari 4,5 yaitu 3,507375, atau kita bulatkan 3 angka belakang koma ya menjadi 3,507. Sebagai perbandingan, untuk nilai sejati dari F4,5 kita peroleh yaitu 3,504077, atau kalau kita bulatkan sama seperti nilai taksirannya, maka diperoleh 3,504. Nah, sehingga solusi hampiran mengandung galat sejati, di mana galatnya itu sebesar nilai sejati dikurangi dengan nilai hampirannya atau nilai taksirannya, yaitu 3,504 dikurangi dengan 3,507, yaitu negatif 0,003. Selanjutnya yaitu kelebihan dari polinom Newton. Polinom Newton sering digunakan khususnya pada kasus yang derajat polinomnya tidak diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, penambahan suku-suku polinom secara beruntun dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti. Yang ketiga, tabel selisih terbagi dapat dipakai berulang-ulang untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai X yang berlainan. Selanjutnya, pembahasan materi kita yaitu interpolasi polinom Newton-Gregory. Kita akan membahas pengantar, rumus, dan juga contoh soal. Polinom Newton-Gregory merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Untuk titik-titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya pun lebih mudah untuk dibentuk. Dari sini, kita menamakan tabel tersebut sebagai tabel selisih saja. Terdapat dua macam tabel selisih, yaitu tabel selisih maju dan juga mundur, sehingga terdapat macam-macam polinom Newton-Gregory, yaitu polinom Newton-Gregory maju dan juga mundur. Ini yang maju terlebih dahulu, misalkan tabel selisih maju yang dibentuk dari 5 buah titik, di mana 5 buah titik itu adalah X0, X1, X2, X3, dan juga X4. Nah, kita lihat pada keterangan bahwa F0-nya itu sama dengan Fx0 atau Y0, kemudian F1-nya adalah Fx1 sama dengan Y1, kemudian untuk lambda F0 sama dengan F1 dikurangi dengan F0, kemudian lambda F1 itu sama dengan F2 dikurangi dengan F1. Kemudian untuk lambda kuadrat F0 itu adalah lambda F1 dikurangi dengan lambda F0. Demikian pula untuk lambda kuadrat F1-nya berarti lambda F2 dikurangi dengan lambda F0. Kemudian untuk lambda pangkat 3 F0-nya juga demikian, yaitu selisih dari lambda kuadrat dari F1 dikurangi dengan lambda kuadrat F0. Kemudian untuk lambda pangkat 3 F1-nya juga sama dengan selisih dari lambda kuadrat F2 dikurangi dengan lambda kuadrat F1. Sehingga diperolehlah bentuk umum, yaitu lambda n plus 1 Fp
sama dengan lambda pangkat N Fp plus 1 dikurangi lambda pangkat N Fp, di mana N-nya adalah dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita ketahui bahwa F kurung siku X1, X0 itu adalah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Maka dapat dituliskan dengan lambda Fx0 dibagi dengan H, di mana Fx0 dapat ditulis juga dengan dibagi dengan 1 faktorial dikali H. Sebenarnya 1 faktorial ini tidak mempengaruhi dari rumus sebelumnya. Sedangkan untuk F kurung siku X1, X2, X0 yaitu F kurung siku X2, X1 dikurangi dengan F kurung siku X1, X0 dibagi dengan X2 min X0. Nah, seperti tadi, yang ini dibagi dengan X2 min X0, maka akan diperoleh lambda F1 dikurangi lambda F0 dibagi H dibagi lagi dengan 2H. Ini berasal dari persamaan penyebutnya. Kemudian dapat dibentuk menjadi lambda kuadrat F0 dibagi dengan lambda kuadrat F0, yaitu lambda kuadrat F0 dibagi dengan 2 faktorial dikali H kuadrat. Sehingga diperoleh bentuk umumnya yaitu F kurung siku Xn hingga X1, X0 yaitu lambda pangkat N F X0 dibagi dengan N faktorial dikali H pangkat N sama dengan lambda pangkat N F0 dibagi dengan N faktorial dikali dengan H pangkat N. Nah, dengan demikian polinom Newton untuk data berjarak sama dapat ditulis sebagai berikut ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk memperhatikan bentuk seperti itu. Nah, persamaan itulah yang dinamakan dengan polinom Newton-Gregory maju. Nah, persamaan di atas itu yang tadi dapat ditulis sebagai relasi rekursif di mana Pnx-nya sama dengan Pn-1x ditambah dengan x-x0 dikali dengan x-x1 hingga x dikurangi xn-1 dikali lambda pangkat nf0 dibagi dengan n faktorial dikali h. Jika titik-titik berjarak sama dinyatakan sebagai xi sama dengan x0 ditambah i dikali h, di mana i-nya adalah 0, 1, 2 hingga ke n. Dan nilai x yang diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 ditambah s dikali h. S-nya adalah bagian dari bilangan real. Maka persamaan di atas dapat juga ditulis dalam parameter s sebagai berikut. Ini ya, Pnx sama dengan f0 ditambah sh dibagi 1 faktorial h, kemudian lambda f0 dan seterusnya. Yang menghasilkan bentuk sebagai berikut. Fnx-nya sama dengan f0 ditambah s per 1 faktorial, lambda f0 ditambah dengan s dikali s-1 per 2 faktorial lambda kuadrat f0 hingga dijumlahkan dengan s dikali s-1 dikali s-2 hingga s-n plus 1 dibagi dengan n faktorial dan dikali dengan lambda pangkat nf0. Atau dalam bentuk relasi rekursifnya yaitu adalah Pnx sama dengan Pn-1x ditambah s dikali s-1 dikali s-2 hingga s dikurangi n plus 1 dibagi n faktorial dikali lambda pangkat nf0, di mana basisnya adalah P0x sama dengan fx0. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 di dalam selang 1,2,5 dan H yaitu 1,5. Kita disuruh untuk menghitung nilai dari F1,75 dengan polinom Newton-Gregory maju yang berderajat 3. Kita bisa menggunakan pembulatan 3 angka di belakang koma. Nah, berikut ini tabel selisih majunya. Nah, untuk perhitungan pada tabel tadi, ini ya teman-teman, perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk lambda fx-nya, yaitu pada fx0, maka fx1 dikurangi fx0. Untuk lambda fx1-nya, maka fx2 dikurangi dengan fx1. Sedangkan untuk lambda fx2, maka fx3 dikurangi dengan fx2. Kemudian ini angka-angkanya diperoleh berdasarkan data dari tabel ya. Kemudian kita operasikan, maka akan diperoleh hasil ini. Kemudian sama juga untuk lambda kuadrat fx itu seperti ini teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan pada rumus tadi, demikian pula untuk lambda pangkat 3 fx-nya, maka akan diperoleh nilai-nilai seperti pada tabel sebelumnya.
Nah, selanjutnya untuk memperkirakan nilai F1,75 ini dengan polinom Newton-Gregory maju yang berderajat 3, maka dibutuhkan 4 buah titik. Sudah kita ketahui ya bahwa tadi di dalam tabelnya itu sudah terdapat 4 titik. Nah, kemudian kita ingat kembali bahwa galat interpolasi akan minimum jika X terletak di sekitar pertengahan selang. Oleh karena itu, titik-titik yang kita ambil adalah X0-nya adalah 1, kemudian X1-nya adalah 1,5, X2-nya 2, dan X3-nya adalah 2,5. Nah, karena X1,75 ini terletak di antara selang 1 hingga 2,5. Nah, diketahui bahwa hanya adalah 1,5 dan X-nya ini, X adalah X0 ditambah S dikali H, sehingga kalau kita cari S-nya saja, maka X min X0 dibagi H, 1,75 dikurangi 1 dibagi 1,5, sehingga diperoleh 0,5. Kemudian nilai F1,75-nya kita hitung berdasarkan rumus tadi ya teman-teman. Kemudian nah masing-masing ini rumusnya kita substitusikan berdasarkan dari tabel yang kita peroleh tadi. Nah, kita operasikan, kemudian akan kita peroleh nilai P3X-nya adalah 2,953125. Atau kita bulatkan tadi ya, kita boleh membulatkan 3 angka di belakang koma, yaitu 2,953. Nah, sebagai nilai perbandingan, kita hitung nilai sejatinya juga. Nilai sejati dari F1,75. Nah, hasilnya adalah 6,359375 atau kita bulatkan menjadi 6,359. Nah, perhatikan bahwa hasil nilai sejati dan nilai hampirannya memiliki nilai galat yang sangat besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fx-nya tidak tepat atau kurang tepat dihampiri dengan polinom di dalam selang ini, 1,25. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba dengan selang yang lebih kecil lagi, sehingga akan diperoleh nilai yang lebih mendekati. Selanjutnya, yaitu ini adalah Newton-Gregory yang mundur, di mana polinom Newton-Gregory mundur ini dibentuk dari tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan atau derivat secara numerik. Titik-titik yang digunakannya berjarak sama, yaitu x0, x-1, x-2 hingga x-n, yang dalam hal ini x-nya adalah x0 ditambah i dikali h, i-nya adalah 0, -1, -2 hingga -n. Dan nilai X yang diinterpolasikan adalah X sama dengan X0 ditambah S dikali H. S-nya adalah bagian dari himpunan bilangan real. Sebagai contoh, tabel selisih mundur untuk 4 titik, artinya N-nya sama dengan 3. Nah, pada tabel seperti ini. Nah, dimulai dari 0, -1, -2 hingga -3. Nah, kita lihat pada keterangan, F0-nya adalah Fx0, F-1-nya Fx-1. Nah, kemudian untuk nabla F0 itu berasal dari F0 dikurangi dengan F-1. Demikian pula untuk nabla F-1 diperoleh dari nabla F-1 dikurangi dengan nabla F-2. Dan seterusnya sehingga diperoleh bentuk umum yaitu nabla pangkat K plus 1 Fi sama dengan nabla pangkat K Fi dikurangi dengan nabla pangkat K Fi-1. Nah, polinom Newton-Gregory mundur yang menginterpolasikan n plus 1 titik data adalah sebagai berikut ya teman-teman, yaitu F0 ditambah S dikali nabla F0 dibagi 1 faktorial ditambah S dikali S plus 1 dikali nabla kuadrat F0 dibagi 2 faktorial dan seterusnya hingga S dikali S plus 1 S ditambah 2 hingga S plus N-1 dikali dengan nabla pangkat N, F0 dibagi dengan N faktorial. Kita masuk ke dalam contoh soalnya, bahwa diberikan 4 buah titik data dalam tabel berikut, hitunglah F1,83 dengan polinom Newton-Gregory mundur berderajat 3 dengan hanya adalah 1,2. Kita bisa menggunakan pembulatan 3 angka di belakang koma. Nah, ini ya teman-teman, X-nya seperti ini dimulai dari 0, -1, -2, dan -3. Kemudian fx-nya ini berdasarkan dengan rumusnya yaitu x pangkat 3. Nah, masing-masing nabla kuadrat dan nabla pangkat 3 ini kita peroleh berdasarkan perhitungan berikut ini. Nah, teman-teman perhatikan ya, saya rasa teman-teman juga sudah bisa semua. Nah, sehingga kita peroleh tabel sebagai berikut. Kemudian langkah penyelesaiannya kita tentukan nilai S terlebih dahulu. S-nya adalah X min X0 dibagi dengan H. Maka
maka 1,83 dikurangi 2 dibagi 1,2 ya, sama dengan negatif 0,142. Selanjutnya perkiraan nilai dari F1,83 yaitu ini, rumusnya kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, masing-masing dari ini F0, nabla F0 dan lain sebagainya termasuk S-nya kita substitusikan ke dalam rumusnya. Nah, kita operasikan semua nilainya, maka akan kita peroleh bahwa P3X-nya adalah 7,8303 atau bisa kita bulatkan menjadi 7,831. Nah, demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.